warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membuat fermentasi kacang kedelai menjadi tempe. Tempe merupakan produk fermentasi dari Glycine-Max atau kedelai yang menggunakan Rhizopus spp. Sebagai starter utama dalam proses fermentasinya, tempe merupakan makanan tradisional Indonesia yang kaya akan protein, serat, serta senyawa bioaktif seperti isoflavon. Proses fermentasi meningkatkan kecernaan protein serta menurunkan kandungan antinutrisi seperti asam fitat dalam kedelai. Yang kedua, kacang kedelai atau Glycine-Max. Kedelai merupakan salah satu sumber protein nabati utama yang digunakan dalam pembuatan tempe. Secara umum, kedelai memiliki kandungan protein sekitar 35-40%, lemak sekitar 8-20%, serta karbohidrat sekitar 30%. Selain itu, kedelai mengandung berbagai macam vitamin dan mineral, seperti vitamin B, kalsium, magnesium, dan zat besi. Dalam pembuatan tempe, kedelai harus mengalami proses perendaman, perebusan, dan pengupasan kulit agar dapat mendukung pertumbuhan jamur Rhizopus spp secara optimal. Ragi tempe mengandung spora dari jamur Rhizopus spp seperti Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae yang berperan dalam proses fermentasi tempe. Jamur ini membentuk miselium yang mengikat biji kedelai, menghasilkan tekstur padat dan karakteristik khas tempe. Selama fermentasi, Rhizopus spp menghasilkan enzim protease yang menghidrolisis protein menjadi peptida dan asam amino, serta enzim fitase yang menurunkan kadar asam fitat sehingga meningkatkan ketersediaan mineral seperti kalsium dan zat besi. Selanjutnya ada proses fermentasi tempe. Fermentasi tempe berlangsung dalam kondisi aerobik dengan suhu optimal sekitar 25-37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Proses ini diawali dengan inokulasi Rhizopus spp pada kedelai yang telah disiapkan. Kemudian kedelai difermentasi dalam kondisi terkontrol. Fermentasi yang berhasil ditandai dengan terbentuknya miselium putih yang menyelimuti kedelai serta aroma khas tempe yang ringan dan sedikit asam. Dengan memahami dasar teori ini dapat dijelaskan bagaimana interaksi antara Glycine-Max, Rhizopus spp dan kondisi fermentasi tempe yang berkualitas tinggi. Alat dan bahan. Alat: panci, saringan, wadah, sendok, tusuk sate, pisau, kipas mini, dan plastik. Bahan-bahan: kacang kedelai, ragi tempe, dan air. Prosedur kerja fermentasi kacang kedelai menjadi tempe. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, cuci kacang kedelai sampai bersih. Ketiga, rebus kacang kedelai yang sudah dicuci bersih selama 30 menit. Yang keempat, kedelai yang sudah direbus direndam selama semalaman. Keesokan harinya, kulit kedelai dilepas hingga didapatkan keping-keping kedelai. Kemudian, kedelai dicuci dan dimasukkan ke dalam panci untuk direbus sampai matang. Selanjutnya, setelah matang, angkat dan tunggu sampai dingin dengan menggunakan kipas dan keping kedelai mengering. Kemudian, siapkan wadah dan tuangkan kacang tersebut ke dalam wadah, lalu campur ragi hingga merata dan bungkus ke dalam plastik yang sudah ditusuk dengan pisau. Yang terakhir, lalu diperam. Tempe jadi dalam 2-3 hari dan siap dikonsumsi. Maybe it's make believe, maybe it can't be true. I try to tell myself I'm not in love with you. I thought that I knew everything. Guess I don't know anything. Yeah.
I get emotional and hypothetical, wondering if there are all kinds of things I'm not supposed to know. I try my best to let it go. Baby, then you bring me back, bring me back. You leave my feet off of the ground, keep me spinning around and around. I don't ever wanna come down from your arms. You tell me that you need me, then you walk away, keep promising forever. What the words you say is true. Don't know what I'm supposed to do. I'm stuck in the middle with you. Boy, you got me really confused. Don't know what I'm supposed to do. I'm stuck in the middle with you. You were the spark, light in the dark, gave you my everything. Pulling me in, pushing me out, pulling me back again. Don't know if your mind is made up, but I know that nobody wanna be stuck. You are the one that I want, all I can promise you now is my love. You said you want me, you said you care. When we're together, are you even there? Gave me the keys to your heart, made me believe from the start. Now what I know is I got all this LOVE. Keep me spinning around and around. I don't even Supaya udaranya masuk sponsor. Ya. You tell me that you need me, then you walk away, keep promising forever. But the words you say is true. Don't know what I'm supposed to do. I'm stuck in the middle with you. With you. Oh boy, you got me really confused. Don't know what I'm supposed to do. I'm stuck in the middle with you. Tell me that you need me, then you walk away, keep promising. Pertama, ada karakteristik tempe yang berkualitas. Tempe yang berkualitas memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu 1. Bentuk yang padat dan kompak, yang menandakan pertumbuhan kacang berjalan dengan baik dan mengingat keping kedelai dengan sempurna. Yang kedua, warna putih bersih, menunjukkan warna miselium jamur Rhizopus sp tumbuh dengan baik dan tidak mengalami kontaminasi oleh mikroorganisme lain. Yang ketiga, aroma khas tempe, yaitu bau harum yang sedikit asam dan segar, tanpa bau langu atau bau yang tidak sedap. Yang keempat, ada tekstur yang tidak mudah hancur tetapi tetap lembut saat dipotong dan dimasak. Yang kelima, tidak ada pertumbuhan spora hitam berlebihan, karena jika tempe sudah terlalu lama difermentasi atau kelembaban tidak terjaga, jamur akan mengalami sporulasi yang menyebabkan munculnya spora hitam di permukaan. Yang keenam, ada agar tempe memiliki karakteristik tersebut. Proses pembuatannya harus dilakukan dengan benar, termasuk dalam hal pemilihan kedelai, proses fermentasi hingga pengemasan. Kesimpulannya, proses pembuatan tempe melibatkan beberapa tahap penting, mulai dari peredaman, perebusan, pengupasan kulit, penirisan, pencampuran ragi, pengemasan dalam plastik berlubang, hingga fermentasi. Setiap langkah memiliki peran penting dalam menghasilkan tempe yang berkualitas dengan tekstur padat, warna putih, aroma khas, dan cita rasa yang lezat. Jika proses dilakukan dengan benar, maka tempe yang dihasilkan akan memiliki kualitas baik sesuai dengan standar yang diinginkan. Namun, jika ada kesalahan dalam prosesnya seperti kelembaban yang berlebih, pencampuran ragi yang tidak merata, atau kurangnya oksigen, maka tempe mengalami pertumbuhan jamur yang tidak merata atau bahkan membusuk. Oleh karena itu, ketelitian dalam setiap langkah sangat diperlukan agar tempe yang dihasilkan memiliki kualitas terbaik. Halo semuanya, ini dia
hasil percobaan kita. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.